Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini kita sedang melakukan proses pemupukan susulan oleh ibu-ibu sana yang di lahan porang. Harapannya adalah agar tunas-tunas susulan yang muncul berikutnya bisa lebih besar lagi dari batang yang terakhir, kawan. Nah, selain kita budidaya porang, kita juga budidaya singkong, kawan. Nah, ini kita juga sedang melakukan uji coba tanam singkong dengan model sistem seperti hampir dengan porang, yang mana dalam proses penanamannya tidak hanya tanahnya diolah, kawan, tetapi kita juga memberikan pupuk dasar. Harapannya adalah nanti singkong-singkong ini dapat tumbuh dengan subur. Selain tumbuh subur, tentu harapan berikutnya adalah dapat mendapatkan hasil umbi yang sesuai kita harapkan. Nah, pertumbuhan dari tanaman singkong ini masih lumayan bagus sampai hari ini. Nah, ini lahan-lahan yang berada di pinggiran jalan kita tanami singkong. Walaupun hanya sedikit, karena ini masih uji coba, nanti akan kita hitung dari luasan lahan ini dengan jumlah tanaman segini, kemudian ongkos kerjanya seberapa banyak, itu nanti kira-kira hasil akhirnya seberapa, kawan. Karena ketika nanti contoh misalnya singkong itu minimal itu bisa panen ya, per batangnya itu adalah 7 kg. Nanti kita hitung kira-kira kalau kita tanamnya 1 hektar itu nanti akan mendapatkan hasil bersih seberapa banyak. Nah, karena ini masih dalam tahap uji coba, kita memang tanamnya skala kecil, kawan. Kemudian yang jagung juga kita tanam, itu masih dalam tahap uji coba sendiri. Nah, semua komoditi pertanian itu harapannya ya akan kita geluti, karena selain daripada porang ya, komoditi-komoditi yang tentunya diminati oleh masyarakat ya, pasarnya luas, itu juga kita mencoba untuk menggelutinya, kawan. Nah, ini pertumbuhan tanaman singkong yang menggunakan pupuk ini. Daunnya sudah hijau, tingginya kurang lebih hampir 1 meter, kawan. Nah, kemudian ini tanaman yang tidak menggunakan pupuk dasar itu juga kita coba kira-kira perbandingan dari hasil tanamannya seperti apa, kawan. Nah, ini yang di satu bedeng kecil ini tidak menggunakan pupuk dasar. Kemudian yang sebelah sini juga tidak kita beri pupuk dasar. Pertumbuhan singkongnya ternyata sangat berbeda jauh, kawan. Yang ini tidak diberi pupuk dasar itu pertumbuhannya kurang subur. Kemudian yang sebelah sini ketika kita tanamnya dengan olah lahan dan juga menggunakan pupuk dasar, singkongnya cukup lumayan subur-subur, kawan. Daunnya lebat, hijau, tingginya dengan usia yang sama. Yang sebelah sini itu sudah mencapai sekitar 1 meter. Kemudian yang sebelah sini hanya ada yang baru 30 cm, ada yang 40 cm, ada yang setengah meter. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan kami, kira-kira nanti dengan sistem tanam seperti ini menggunakan pupuk dasar, olah lahan, kemudian perawatannya juga sama, gulma juga kita bersihkan, itu kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa, kawan. Komoditi-komoditi yang ada di desa, lahan-lahan pertaniannya akan kita hidupkan kembali, karena kalau kita menggunakan pupuk yang mono, biasanya adalah yang terjadi tanah semakin keras, kawan. Oleh karenanya kita memang mencoba membenahi tanah yang kita tanami dengan pemberian pupuk dasar yang cukup. Ternyata ketika tanah tersebut sudah diberi pupuk dasar, contoh misalnya minimal 2 kali, maka pemberian pupuk dasar yang ketiga itu tidak terlalu banyak. Bisa dikatakan menggunakan porsi setengahnya itu sudah cukup, kawan, karena unsur organik di dalam tanah sudah tercukupi. Oleh karenanya lahan-lahan yang tadinya dikata orang itu tandus, ditanami singkong juga hasilnya kurang, kita akan coba benahi
memang cost-nya agak banyak, tetapi ketika nanti hasil panennya bisa contoh misalnya 2 kali lipat, tentunya akan menutup cost pembiayaan dari pemupukan dasar ataupun perawatan yang lainnya. Lahan ini yang kita tanami dengan porang pun periode sebelumnya ditanami dengan singkong kawan, tapi konon kata orang yang menanam itu hasilnya kurang menjanjikan, kurang meyakinkan, hasilnya jauh dari prediksi. Tetapi dengan metode kami, kita tanam singkong yang dipetakan paling samping yang berada di pinggiran jalan ini, kita coba menggunakan pupuk dasar, juga nanti kita pupuk susulan, kemudian kita bersihkan gulmanya juga yang sebelah ini. Kalau yang sebelah sana sudah mulai dibersihkan kawan. Nah itu nanti kira-kira hasil akhir dari per batangnya berapa kilo, itu nanti juga akan kita sampaikan kepada kawan-kawan agar menjadi pertimbangan. Oh, kita tanam dengan metode yang seperti ini, dengan varietas yang seperti ini, dengan cara seperti ini, ternyata hasilnya bisa lebih bagus atau bahkan sama, atau bisa dikatakan malah lebih sedikit hasilnya. Itu nanti jadi pertimbangan kita semua, terutama bagi teman-teman yang suka dalam dunia pertanian kawan. Demikian info yang dapat kita sampaikan hari ini. Semoga tanaman singkong ini tumbuh subur, karena memang ketika harga singkong itu seperti tahun kemarin di pasaran hanya sekitar Rp500 per kilogramnya, itu kurang begitu diminati oleh masyarakat. Tapi kalau nanti singkong contoh misalnya ini per kilonya bisa mencapai 1.000 ya, kemudian dalam satu pohonnya bisa keluar contoh misalnya 10 kg atau barangkali 7 kg up ya, itu nanti kita akan hitung kalkulasi menjanjikan atau tidak, ada hasil atau tidak. Nah harapannya juga ada penampung pabrik yang saat ini meminta kami untuk tanam singkong kurang lebih seluas 10 hektar. Harapannya nanti hasil panennya akan dimasukkan ke sebuah PT makanan. Harganya pun konon katanya harga terendah adalah 1.200 per kilogramnya. Nah nanti dengan hitungan seperti itu kira-kira ada hasil atau tidak. Ini hanya sekedar informasi awal kawan. Nanti perkembangannya apakah yang kita budidayakan ya, selanjutnya apa, apakah hanya porang tok atau hanya komoditi yang lainnya, nanti kita akan seimbangkan, dan informasi-informasi itu akan kita sampaikan kepada khalayak umum. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Salam sukses, salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.